Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode penjumlahan vektor. Untuk metode penjumlahan vektor ini sendiri terdiri dari 4 jenis metode. Yang pertama adalah metode jajar genjang, kedua metode segitiga, ketiga metode poligon, dan yang terakhir, yang keempat adalah metode uraian. Untuk selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu untuk metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah metode yang mengaitkan pangkal dengan pangkal untuk mencari besar dan arah resultan dua gaya yang tidak segaris kerja, yaitu yang bekerja pada satu titik tangkap. Digunakan metode jajar genjang sebagai berikut. Kita perhatikan di sini. Ini adalah rumus, yang sebelah kiri adalah rumus untuk mencari besar resultan vektor. Misalkan saja di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Ya, di mana untuk vektor A ini ditarik oleh gaya F1 dan vektor B ditarik oleh gaya F2. Kemudian di sini kita buat garis lurus di antara vektor A dan vektor B, kita buat garis yang namanya adalah C. Ini adalah garis penghubung agar terbentuk suatu jajar genjang, kemudian kita tambahkan garis putus-putus. Nah, garis yang di tengah ini kita namakan sebagai resultan, dimana untuk resultan ini sendiri dirumuskan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 F2 cos alfa. Sedangkan rumus yang di sebelah kanan ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari arah dari resultan vektor. Kita punya di sini R per sin alfa sama dengan F1 per sin dalam kurung alfa minus beta sama dengan F2 per sin beta. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk metode jajar genjang. Dua buah vektor diketahui ada F1 dan F2, besarnya adalah 10 dan 20 Newton. Jika sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut adalah 60 derajat, maka tentukan resultan vektor dan arahnya. Kita tuliskan di sini yang diketahui ya. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 adalah 20 Newton, kemudian alfanya itu adalah 60 derajat. Kemudian kita coba untuk gambarkan terlebih dahulu di sini. Katakanlah ini adalah F1, kemudian ini adalah F2. Tadi dikatakan untuk metode jajar genjang itu adalah pangkal bertemu dengan pangkal. Posisinya seperti ini. Kalau yang ada tanda panahnya ini merupakan ujung. Ya, kemudian alfanya kita ketahui di sini adalah 60 ya. Kita tarik garis bantu di sini ya. Di tengah-tengah sini kita tarik garis bantu agar bisa membentuk bentuk dari jajar genjang. Nah, ini merupakan resultan di sini. Maka kita tuliskan rumus resultan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Untuk bisa menentukan nilai R, maka pangkat 2-nya kita hilangkan ya. Pangkat 2 kita hilangkan, bagian sebelah kanan kita tambahkan akar untuk bisa menghilangkan pangkat 2-nya. Maka kita tuliskan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Kita tuliskan kembali nilainya. F1 kuadrat maka 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 20 cos 60. Akar 100 ditambah 400 ditambah 20 dikali 20 400 ya, cos 60 cos
cos 60. Maka di sini kita jumlahkan 500 ditambah 200 sama dengan akar 700. Nah, akar 700 kita sederhanakan maka akan menjadi 10 akar 7. Sudah, ini adalah nilai dari resultannya 10 akar 7. Belum selesai sampai di sini karena kita harus mencari arah daripada vektor. Untuk arah daripada vektor kita bisa menggunakan rumus R per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. R-nya kita sudah tahu nilainya, kita kalikan silang terlebih dahulu ya. R sin beta sama dengan F2 sin alfa. R kita punya nilainya 10 akar 7 sin beta sama dengan F2 adalah 20 sin 60. Sin 60, maka sin beta sama dengan 20 sin 60 per 10 akar 7. Ini kita coret 1, ini adalah 2. Ya, kemudian 60 itu sin 60 adalah setengah akar 2. Ya, maka di sini setengah akar 2 dikalikan dengan 2 per akar 7. Ya, ini dicoret-coret, sisanya adalah akar 2 per akar 7. Nah, ini kalau kita kalkulator hasilnya adalah 0,53. Maka kita cari ya sin pangkat minus 1. Sehingga kita dapatkan nilai betanya ya. Nilai betanya itu adalah 32,01 derajat. Ya, arah sudutnya itu adalah 32,01 derajat. Lanjut contoh soal yang kedua. Dua buah gaya setitik setangkap saling tegak lurus, besarnya masing-masing adalah 12 Newton dan 8 Newton. Berapa besar resultan gaya tersebut? Karena tegak lurus artinya di sini kita gambarkan sudutnya adalah 90 derajat. Kita misalkan ini adalah F1 di sini ya, kemudian F2 di sini, ini adalah 90. Diketahui F1 12 ya. Kemudian F2-nya adalah 8. Maka kita bisa hitung ya FR. Nah, yang ditanyakan ini FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta atau cos alpha, sama aja ya. Kemudian kita tuliskan di sini F1 nilainya 12 pangkat 2, kemudian F2 nya 8 pangkat 2, 2 kali 12 kali 8. Nah, cos theta di sini adalah 90 ya. Cos 90. Nah, karena cos 90 itu ini ya nilainya adalah 0, maka sisanya adalah 144 ditambah dengan 64 sama dengan akar 208. Kita akarkan, akar 208 nilainya adalah 14,4 Newton. Nah, ini hasilnya untuk resultannya. Selanjutnya ada metode segitiga. Untuk metode segitiga ini merupakan penjumlahan vektor, di mana di sini terdapat dua buah vektor yang hasilnya merupakan penjumlahan dari kedua vektor tersebut. Misalnya pada penjumlahan dua buah vektor, di sini ada vektor A dan vektor B. Penjumlahan vektor A dan vektor B ini dilakukan dengan cara menyambung ujung vektor
dengan pangkal vektor. Ujung vektor yang seperti ini, ujung vektor A kita sambungkan dengan pangkal vektor B, maka akan menjadi seperti ini. Resultannya bisa kita tuliskan R sama dengan A plus B. Atau ya, bisa kita tuliskan dengan rumus yang lain, besarnya vektor R itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Rumusnya sama, hampir sama seperti, bukan hampir tapi sama seperti rumus dari metode jajar genjang. Lanjut, metode yang ketiga adalah metode poligon. Untuk metode poligon ini dapat dilakukan untuk menjumlahkan atau menggambar beberapa vektor, ya, di mana sebuah vektor ini dijadikan sebagai acuan dan vektor lainnya disambungkan dengan pangkal tepat pada ujung vektor sebelumnya. Resultan vektornya dapat dibentuk dengan menggambar anak panah dari pangkal awal hingga ujung akhir. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya vektor A, kemudian ini ditambah dengan vektor B, ditambah dengan vektor C, dan terakhir ditambah dengan vektor D. Yang ditanyakan adalah resultannya. Ya, maka kita gambarkan kembali di sini sama persis mengikuti arah daripada masing-masing vektor ini. Vektor A kita tuliskan seperti ini. Kemudian dilanjutkan vektor B, karena tadi ujung harus bertemu dengan pangkal, maka kita lanjutkan dari ujung ujung A kita bertemu dengan pangkal ujung B. Selanjutnya untuk yang C pun juga begitu, dan yang terakhir untuk D, ya, di sini untuk vektor D. Kalau sudah, berarti kita tinggal menyambungkan pangkal ujung A, kemudian pangkal ujung A bertemu dengan ini. Kita tarik garis menuju ke ujung daripada vektor D. Nah, ini yang dinamakan dengan resultan daripada vektor-vektor yang sudah ada, ya. Ada vektor A, B, C, dan D. Maka resultannya kita tuliskan A plus B plus C plus D. Contoh soal selanjutnya, di sini kalian disuruh menggambarkan resultan dari vektor di bawah ini. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Jadi untuk menggambarkan vektor di bawah ini caranya sama seperti yang tadi. Maka kita gambarkan di sini, ini untuk A, kemudian B-nya, ya, ini vektor A. Nah, selanjutnya B-nya kita gambarkan seperti ini. Berarti tadi ujung bertemu dengan pangkal yang B. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, nah, untuk C-nya turun ke bawah, maka kita sambungkan untuk C-nya seperti ini. Ini adalah C. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Nah, ini adalah resultannya. Resultannya sama dengan A plus B plus C. Vektor. Selanjutnya, soal yang kedua, setelah digambarkan, kemudian hitunglah resultan jika diketahui vektor A 12 Newton, vektor B 14 Newton, dan vektor C adalah 16 Newton. Jika kita menggunakan metode poligon, hasilnya adalah, berarti kita hanya tinggal menjumlahkan saja, ya, 12, R sama dengan 12 ditambah 14 ditambah 16, maka hasilnya adalah berapa ini? 12 tambah, oh ini 14 ditambah 16, hasilnya adalah 30 ditambah 12, 42 Newton. Seperti itu. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga. Kalian di sini suruh menggambarkan hasil dari vektor A min B. Nah, kemudian ini ada gambar seperti ini, ya. Kita disuruh menggambarkan, gitu ya. Mencari resultannya seperti apa, A min B. Maka kita gambarkan kembali di sini. Untuk A-nya kita tetap, ya, karena A-nya positif, maka kita tuliskan seperti ini, sama A, kemudian B. Karena di sini yang diminta adalah minus B, dan sedangkan B di dalam soal itu arahnya ke kanan, artinya dia positif. Sedangkan di soal itu diminta arah daripada B itu adalah negatif. Maka kita tuliskan berlawanan arah. Nah, seperti ini,
ini posisi B-nya seperti ini. Jadi arahnya ke kiri karena dia negatif. Kemudian kita tarik di sini. Nah, posisi A minus B adalah seperti ini hasilnya. Seperti itu. Kemudian soal yang keempat, dua vektor dengan besar 2 satuan dan akar 2 satuan bekerja pada sebuah bunda. Vektor resultan memiliki besar 10 satuan, sedangkan sudut antara kedua, kalian disuruh menentukan sudut antara kedua vektor tersebut. Maka kita bisa tuliskan di sini. Kita misalkan saja, katakanlah ini adalah A ya, vektor A, kemudian ini adalah vektor B, sedangkan ini adalah resultan yang diketahui. Maka kita tuliskan dengan rumus yang tadi, yang sebelumnya. Resultan sama dengan ya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Kita tuliskan akar 2 kuadrat ditambah akar 2 ya kuadrat ditambah 2 dikali 2 kali akar 2 cos theta. Ini yang kita cari, sedangkan besarnya resultan sudah diketahui akar 10. Gitu ya. Maka kita tuliskan kembali, kita sederhanakan. Akar 10 sama dengan akar 4 ditambah dengan 2, ini hilang ya, ditambah dengan 4 akar 2 cos theta. Nah, kemudian untuk menghilangkan akar ya, karena kita butuh mencari untuk cos theta, maka ini kiri ada akar, kanan ada akar, maka bisa kita coret seperti ini. Kita tuliskan kembali 10 sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 4 akar 2 cos theta. Gitu ya. Kemudian kita pindahkan ruas, 10 minus 4 minus 2 ya sama dengan 4 akar 2 cos theta. Maka cos theta sama dengan 4 per ini ya, 10 dikurangi 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 4, kemudian 4 dibagi dengan 4 akar 2 hasilnya adalah ini ya, kita coret 4 bagi 4 jadi 1 per akar 2, maka cos theta itu sama dengan 1 per akar 2. Tetanya adalah ya, ini sama dengan dulu 0,70, kemudian tetanya adalah 45,8 derajat. Nah, ini supaya mudah kalian harus menghitung menggunakan kalkulator. Nah, selanjutnya ini soal yang kelima ya harusnya. Nah, di sini diketahui vektor dengan gambar di bawah ini. Tentukan resultannya dengan metode segitiga. Maka kita akan menentukan resultannya di sini. Oke, baik. Kita tuliskan dulu. Ini ya. Misalnya yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan adalah yang ditanyakan di sini adalah resultan. Maka kita gambarkan terlebih dahulu untuk arah V-nya seperti ini. Salah, enggak. Ini untuk V ya. Ini V, kemudian ini adalah yang U. Nah, ini untuk V-nya ya, ini V. Nah, kemudian karena tadi harus ada ujung bertemu dengan pangkal, maka ini nggak bisa karena ini searah ke kanan, maka harus kita balik untuk U-nya. Kalau kita balik kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Bentar. Saya gambarkan ulang, ini untuk yang V-nya. Nah, kemudian untuk U-nya ya, maka akan seperti ini. Ini adalah U ya, karena dia berbalik arah, karena tadi
ujung harus bertemu dengan pangkal, artinya di sini menjadi negatif. Ya, kemudian, nah posisi resultannya seperti ini, R sama dengan V minus U. Jangan lupa dituliskan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan hitung nilainya berapa sih? Nah, V itu tadi dikatakan nilainya adalah I plus 2J. Kemudian minus U, berarti negatif. Ya, 3I positif J. Maka sisanya adalah min 2I. Ya, tadi gini, enggak salah. Ini ya, min U. Berarti ini tadi 1 dikurangi dengan 3I hasilnya adalah min 2I. Kemudian untuk 2J min J hasilnya adalah positif J. Sehingga kita dapatkan nilai dari resultannya adalah min 2I positif J. Lanjut, berikutnya adalah metode uraian. Nah, untuk metode uraian di sini vektor itu akan diuraikan atas komponen-komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya punya dua buah vektor ya, yang digambarkan pada garis koordinat, ada vektor A dan vektor B. Nah, di sini untuk vektor A dan vektor B harus kita uraikan gaya-gayanya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan di sini A kita uraikan terhadap sumbu X maka akan menjadi AX, B kita uraikan terhadap sumbu X akan menjadi BX. Begitu pula dengan Y, maka di sini kita dapatkan AY dan BY. Nah, selanjutnya untuk AX ya, untuk AX itu sendiri dirumuskan A cos theta. Untuk BX dirumuskan B cos theta, AY dirumuskan A sin theta, BY dirumuskan B sin theta. Jadi untuk X itu cos dan untuk Y itu adalah sin. Selanjutnya kita akan mencari resultannya. Untuk bisa menghitung besarnya resultan dari vektor A dan vektor B ini, maka kita bisa menggunakan rumus akar Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Sedangkan untuk arah vektor R terhadap sumbu X bisa kita rumuskan menjadi tangen theta sama dengan Ry per Rx. Sedangkan untuk tetanya sama dengan arc tangen Ry per Rx. Nah, supaya lebih mudah untuk memahami vektor dengan metode uraian ini, maka kita akan coba untuk mengerjakan sebuah soal. Di sini ada 3 buah vektor gaya yang masing-masing besarnya F1 adalah 10, F2 adalah 30, F3 adalah 20 Newton. Kita tuliskan di sini ya. Arah ketiga vektor tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kalian disuruh menentukan besar dan arah ketiga resultan tersebut. F1 di sini nilainya adalah 10 Newton, F2 itu adalah 30 Newton, F3 itu adalah 20 Newton. Dengan masing-masing sudutnya ya, F1 punya sudut 37 derajat, F2 sudutnya 53 derajat, F3 sudutnya adalah 37 derajat. Kemudian selanjutnya kita uraikan masing-masing daripada gayanya terhadap sumbu koordinat ya. Untuk koordinat X dan juga koordinat Y, maka kita di sini dapatkan F1, kita uraikan terhadap sumbu X-nya, maka kita dapatkan F1X, dan kemudian kita dapatkan juga F1Y dengan sudutnya di sini adalah 37 derajat. Maka kita tuliskan F1X sama dengan F1 cos 37 derajat. Tadi dikatakan kalau sumbu X ya, kemudian sudutnya di sini mengapit terhadap sumbu X, maka kita tuliskan cos 37 derajat. Nilainya adalah 10 dikali 0,8, yaitu 8 Newton. Kemudian F1Y. F1Y sama dengan F1 sin 37 derajat. Maka sama dengan 10 dikali 0,6, hasilnya adalah 8 Newton. Tadi di sini nilai daripada F1 itu adalah 10 Newton. Selanjutnya untuk F2. F2 di sini nilainya adalah 30 Newton. Kita uraikan gayanya terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita dapatkan F2X sama dengan F2 cos 53 derajat sama dengan
30 dikali 0,6 hasilnya adalah 18 Newton. Selanjutnya untuk F2Y itu sama dengan F2 sin 53 derajat. Hasilnya adalah 24 Newton. Kemudian yang terakhir adalah F3. F3 juga sama, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk F3X ya di sini karena dia di sini sudutnya mengapit pada sumbu Y, maka kita tuliskan F3X sama dengan F3 sin 37 derajat. Hasilnya adalah 20 dikali 0,6 sama dengan 12 Newton. Kemudian F3Y itu sama dengan F3 cos 37 derajat. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 16 Newton. 16 Newton untuk F3Y dan F3X hasilnya adalah 12 Newton. Kalau sudah, kemudian kita kelompokkan di sini. Kita akan menghitung masing-masing resultan, jumlah daripada resultan untuk yang X ya. Maka kita tuliskan sigma Rx sama dengan F1X min F2X min F3X. Ya, kemudian F1X nilainya adalah 8. Kemudian F2X nilainya adalah 18. Dan yang terakhir F3X nilainya adalah 12. Perhatikan tanda positif dan negatif di sini ya. F1X di sini berada pada sumbu koordinat positif. Kemudian F2X ini berada pada sumbu koordinat negatif. Begitu pula dengan F3X ya. Maka sehingga kita dapatkan hasilnya ketika kita jumlahkan, kita dapatkan nilai dari sigma Rx itu adalah minus 22 Newton. Kemudian kita jumlahkan pula sigma Ry, jadi F1Y ditambah F2Y yang kebetulan di sini berada pada sumbu koordinat positif, kemudian dikurangi dengan F3Y ya yang berada pada sumbu koordinat negatif. Kita jumlahkan, kita dapatkan sigma Ry totalnya adalah 14 Newton. Kalau sudah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. R sama dengan akar sigma Re kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat sama dengan akar min 22 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2 sama dengan akar 484 ditambah 196 sama dengan akar 680. Kemudian kita hitung menggunakan kalkulator. Akar 680 adalah 26,1 Newton. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai daripada theta ya sudutnya, yaitu dengan menggunakan rumus tan theta sama dengan sigma Ry per sigma Rx. Ry-nya tadi nilainya adalah 14, kemudian Rx-nya nilainya adalah minus 22. Maka sama dengan minus 0,64. Kalau sudah, maka tetanya ya, karena yang ditanyakan adalah theta, theta sama dengan 212,5 derajat. Nah, ini adalah nilai daripada tetanya. Itu tadi penjelasan terkait dengan metode penjumlahan vektor, mulai dari metode jajar genjang, segitiga, poligon, dan yang terakhir adalah uraian. Sekian penjelasan untuk kali ini, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.